Alkisah, ada kerajaan yang diperintah oleh seorang pangeran bernama Errol. Dan dia bukan pangeran biasa. Oh tidak, dia adalah pangeran paling sempurna yang bisa kau bayangkan. Jenaka, pintar, lucu, luar biasa tampan. Ya, semuanya. Tapi seperti yang kita tahu, tidak ada yang sempurna. Dan pangeran sempurna kita itu punya rahasia. Oh, wajahku yang begitu tampan. Betapa aku merindukanmu. Oh, tidak, bintik. Oh, tidak, itu hanya cermin. Ya, kelemahan terbesar sang pangeran adalah wajahnya. Dia menyukai cara dia memandang dan menghargai segala sesuatu, sehingga orang-orang yang dia pikir tidak cantik dijauhi. Kamar ini luar biasa. Mungkin karena aku terpantul di semua dinding. Oh, siapa? Selamat malam yang mulia. Aku datang untuk memberitahumu bahwa bibimu Ayla akan menemanimu besok. Oh ya, pesta dansaku untuk merayakan Bibi Ayla. Kenapa dia datang? Yang mulia, apa kau di sana? Oh ya, siapkan semuanya untuknya. Dengan senang hati. Oh, dan kami sudah menyiapkan jasmu juga. Terima kasih. Ya, setidaknya aku akan terlihat baik besok. Bibi Ayla adalah wanita yang sangat kejam. Besok dia akan melihat betapa baiknya aku sebagai pangeran. Malam berikutnya, anggota kerajaan dari seluruh negeri datang ke pesta dansa pangeran dan menari juga bersenang-senang. Di kamarnya, pangeran sedang bersiap-siap. Dia mengenakan jasnya dan tampak lebih tampan dari sebelumnya. Ya ampun, aku terlihat luar biasa. Setelan ini benar-benar membuat wajahku terlihat bagus. Apa yang terjadi pada pangeran kita? Mungkin dia merasa sakit. Aku berharap dia baik-baik saja. Tapi pangeran jauh dari kata sakit. Dia tetap terjaga di kamar dan mengagumi bayangannya di cermin. Mungkin kita harus menangkapnya. Di mana keponakanku? Dari tadi aku belum melihat yang mulia dimanapun. Oh, Nyonya Ayla, kami akan pergi memanggil pangeran dari kamarnya. Oh, jangan repot-repot. Biarkan aku yang melakukannya. Aku suka melihat keponakanku tersayang lagi. Bibi Ayla sebenarnya bukan orang jahat. Tapi dia mengetahui semua tentang kebiasaan Errol dan tidak senang dengan kesombongannya. Dan apakah aku menyebutkan kalau dia juga seorang penyihir? Aku memiliki rambut terbaik di seluruh... Errol! Apa kau tidak bosan selalu melihat cermin? Bibi Ayla, apa yang Bibi lakukan di sini? Ya, kau tidak turun untuk menemui kami, dan itu sangat tidak sopan, karena ini adalah hari ulang tahunmu. Baik, aku tahu itu. Aku hanya melakukan sesuatu. Dia memelototi cermin yang dipegang oleh Errol. Cermin berbintik itu. Baiklah, izinkan aku untuk memberimu hadiah ulang tahun karena kau sangat menyukai cermin dan kecantikan. Ini. Dia membenturkan Errol dan ketika dia membuka matanya, dia menemukan dirinya terperangkap dalam cermin. Apa? Di mana aku? Tidak, biarkan aku keluar. Tidak sampai kau belajar untuk berhenti mengagumi dirimu sendiri secara berlebihan seperti tadi. Betapa konyolnya, aku akan panggil penjaga untuk menangkap Bibi. Ya, benar. Kemarilah. Sekarang kau tidak akan dapat berbicara tentang apapun tentang menjadi seorang pangeran atau kutukanmu. Bahkan namaku pun tidak. Kau hanya akan menjadi pria di dalam cermin. Kenapa, Bibi? Dan selain itu, agar kerajaan tidak kehilangan pangeran tampannya. Bibi tidak akan lolos dari... Aku tertawa. Aku tertawa? Kau tertawa?
Kita semua tertawa. Sampai jumpa sekarang, keponakanku yang manis. Dan sejak itu, Errol yang malang mendapati dirinya keluar dari istana dan berada di rumah keluarga miskin. Di sana ada seorang wanita yang mengangkatnya. Oh, siapa yang membawa cermin ini ke sini? Indah sekali. Oh, syukurlah. Seseorang yang bisa menyelamatkanku. Halo? Halo? Bisakah kau mendengarku? Tapi wanita itu hanya bisa melihat bayangannya sendiri. Dia tidak bisa melihat pangeran yang malang itu terjebak dan berteriak di dalam cermin. Wanita itu memiliki seorang anak lelaki kecil dan dia bekerja keras untuk mendapatkan uang ke dalam rumah. Ibu, aku dapat uang hari ini. Kapan ibu akan pergi ke pasar dan membeli makanan? Oh, sebentar sayang. Aku benar-benar terlihat cantik di cermin ini. Burung-burung harus menyanyikan lagu tentangku. Wanita bodoh, putramu lapar dan kau bahkan tidak merawatnya. Tapi wanita itu tidak bisa mendengarnya. Dan pangeran melihat bocah malang itu dengan sedih pergi keluar rumah dengan keranjang belanja. Ini berlangsung selama berhari-hari sampai anak kecil itu merasa kesal. Ibu terlalu menyukaimu. Aku harus menyingkirkanmu atau dia tidak akan pernah bekerja. Dia mengambil cermin ketika ibunya tidak ada di rumah dan melemparkannya keluar jendela. Di sana, seorang pencuri mengerikan menyelinap di sekitarnya. Dia melihat cermin itu dan mengambilnya. Ya, sekarang apa? Hehehe, cermin yang bagus untuk orang sepertiku. Aku pencuri terhebat di dunia. Pencuri? Kenapa aku tidak bisa jatuh ke tangan seorang putri yang cantik? Pencuri membawa cermin kemanapun dia pergi, dan Errol melihat semua hal salah yang dia lakukan sepanjang hari. Hehehe, siapa pencuri terhebat? Aku pencuri terhebat. Hehehe. Kau tidak hebat, kau adalah pencuri yang sangat kejam. Tapi suatu hari, ketika pencuri itu berlari, dia tidak menyadari bahwa dia menjatuhkan cermin. Seorang anak laki-laki datang dan mengambilnya. Oh, cermin yang sangat bagus. Tampaknya sedikit berdebu. Aku akan membawanya pulang dan membersihkan. Dan bocah lelaki itu pun pulang ke rumah, dan di sana ia membersihkan cermin itu. Aku bisa melihat. Tunggu, ini bukan wajahku. Hei, nak. Bisakah kau mendengarku? Siapa? Apa? Oh, kau bisa mendengarku. Tapi bagaimana caranya? Siapa kau? Apakah kau seorang cermin ajaib? Tidak, aku Ya, aku adalah cermin ajaib. Wow, bisakah kau memberiku es krim? Tidak. Lalu baju baru? Tidak. Lalu apa keajaibanmu? Aku berbicara, bukan? Bocah itu tidak takut dengan ini, tapi dia masih tersenyum sopan pada cermin pangeran. Bagaimana kau bisa tersenyum dengan begitu banyak kotoran dan noda di wajahmu? Oh, ini. Aku mendapatkan ini karena membantu seorang lelaki tua menyapu atap rumahnya. Ini hanya kotoran, dan aku senang karena aku membantu seseorang. Errol dikejutkan dengan jawaban anak kecil itu. Karena meskipun dia adalah seorang pangeran yang baik hati, dia masih lebih menghargai penampilannya daripada apapun. Kau adalah temanku sekarang, dan aku akan membawamu kemana-mana bersama aku. Oh, beruntungnya aku. Selama berhari-hari, sang pangeran memperhatikan betapa baik dan manisnya bocah itu. Nenek, ini roti untuk nenek. Silakan makan. Oh, terima kasih banyak, anakku. Mengapa kau melakukan itu? Kau bahkan tidak punya cukup untuk dirimu sendiri dan kau masih memberikannya kepada wanita yang tampak aneh itu. Maksudku, dia bisa mudah dengan bekerja sendiri. Jangan memanggilnya aneh. Hatinya sangat baik dan itu sudah cukup. Dia membeli banyak makanan dengan semua uangnya dan memberikannya kepada orang-orang miskin lainnya di kota. Pada akhirnya, dia selalu dibiarkan tanpa apa-apa. Pangeran terdiam setelah mendengar ini.
dia akan selalu melihat orang-orang dari luar. Tapi sekarang dia mulai melihat lebih dalam tentang kecantikan batin mereka karena waktu yang dihabiskan bersama bocah lelaki itu. Malam itu, ketika anak itu tertidur lelap, Pangeran Errol merasa sangat buruk dengan keadaannya. Aku merasa sangat malu. Aku hanya memikirkan keindahan mutlak dan dijauhi orang-orang yang aku pikir salah tidak cantik. Semua orang cantik, tidak peduli bagaimana penampilan mereka. Pada saat itu, pangeran jatuh dari cermin. Dia telah menyadari kesalahannya dan sekarang bebas dari kutukan bibinya. Aku bebas. Aku bisa pulang sekarang. Dia tersenyum ketika melihat anak itu tidur dan pergi. Dia segera mencapai istananya. Oh, Yang Mulia, tapi aku baru saja melihatmu pergi tidur. Apa? Tidak. Aku memutuskan untuk berjalan-jalan di luar. Bahkan lipstik terlihat bagus di wajah pria ini. Bibi Ayla, aku sudah kembali. Ya ampun, kenapa cepat sekali? Aku pikir aku akan menikmati sedikit lebih banyak waktu dalam memerintah kerajaan ini. Oh, tidak akan. Aku telah mempelajari pelajaranku dengan baik, jadi terima kasih. Sekarang, tolong ubah kembali diri Bibi sendiri. Aku benar-benar tidak suka melihat diriku memakai lipstik. Mengejutkan mendengar kau mengatakan itu. Dia berubah kembali menjadi dirinya sendiri dan pangeran menghela nafas dengan lega. Hanya ada satu hal yang tidak pernah aku mengerti. Bagaimana anak laki-laki itu mendengarku? Mungkin karena dua orang yang lainnya tidak bisa melihat masa lalu. Namun anak laki-laki kecil itu, dia begitu perhatiannya pada orang lain, dan dia dengan mudah dapat mendengar suaramu. Baiklah, selamat tinggal. Selamat tinggal, Bibi Ayla. Iya, itu masuk akal. Tunggu, bagaimana dia tahu? Pangeran segera mengambil alih memerintah kerajaannya dengan cara yang jauh lebih baik. Dia mengucapkan terima kasih kepada bocah laki-laki itu yang sangat terkejut. Pangeran telah menyingkirkan kebiasaannya, dan sekarang ketika dia melihat cermin, tersenyum-senyum langsung dari hatinya.